Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat untuk belajar tematik kelas 3. Oke. Teman, kali ini kita akan belajar di subtema 4 ya, masih di tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pelajaran 1, 2, dan 3. Pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tanaman. Dalam perkembangbiakan tanaman ada dua cara. Yang pertama secara alami, yang kedua secara buatan. Mari kita bahas perkembangbiakan tanaman secara alami. Perkembangbiakan secara alami bisa melalui satu biji, contohnya pohon mangga, jeruk, semangka. Nah, mereka berkembang biak itu dengan cara biji ya. Setelah biji itu tumbuh nanti menjadi pohon besar, kemudian menghasilkan buah, dan di dalam buah itu nanti ada biji. Biji itu nanti adalah hasil supaya buah itu bisa berkembang biak. Yang kedua ada tunas ya. Tunas di sini contohnya adalah pohon pisang. Pohon pisang ini cara berkembang biaknya dengan cara tunas, kemudian bambu dan cocor bebek. Dan yang ketiga adalah umbi atau spora. Selanjutnya, kalau tadi tentang perkembangbiakan secara alami, sekarang perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Artinya apa? Dalam perkembangbiakan ini manusia sangat berperan penting dalam perkembangbiakannya. Salah satu contohnya adalah pencangkokan. Banyak kita jumpai di toko penjual tanaman, terutama tanaman yang bisa menghasilkan buah-buahan. Mereka itu biasanya membuat cangkokan tanaman yang mana hasil cangkokan itu nanti tidak usah menunggu lama untuk melihat hasil buahnya. Makanya sering kita lihat ada pohon mangga kecil, paling tingginya 1 atau 1,5 meter, tapi buahnya sangat banyak. Itu adalah hasil perkembangbiakan secara buatan, yang khususnya contohnya yang pencangkokan. Nah, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda pula. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Nah, adapun langkah-langkahnya kalian juga bisa membuatnya ya. Kalian juga bisa membaca di video ini langkah-langkah kegiatan seperti berikut ini. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Yang kedua, diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut. A. Bahan dan alat yang diperlukan, kemudian jumlah daun yang akan dikumpulkan, dan yang C. Banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Tapi kali ini nggak usah bentuk kelompok, langsung dipraktekkan di rumah. Pasti di rumah kalian banyak daun-daun yang jatuh atau daun-daun sekitar rumah Anda pasti banyak sekali. Kalian
tempelan ya. Saya contohkan di sini ada daun mangga atau pohon mangga, namanya ini adalah pohon mangga. Cara berkembang biaknya dengan biji. Dan yang kedua, nama tanaman adalah cocor bebek. Cara berkembang biak dengan tunas. Mungkin di rumah kalian banyak nama-nama tanaman ya, kalian bisa menulisnya di buku tugas kalian. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya mozaik. Mozaik merupakan gambar atau lukisan yang dibuat menggunakan material atau bahan dan kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dan ditempel pada media datar dengan cara dilem. Ya, contoh bahan mozaik sini ada keramik, kaca, biji-bijian, daun, dan kayu. Untuk yang pertama, yang keramik tadi. Yang namanya keramik ini caranya kalian tidak langsung keramik yang masih kotak-kotak besar-besar itu langsung kalian tempel, bukan. Keramik itu nanti kalian potong kecil-kecil. Setelah terpotong kecil-kecil nanti baru kalian tempel. Kemudian kaca juga sama, bukannya kaca yang masih gelondongan yang kotak-kotak besar itu, bukan. Kacanya dipecah-pecah dulu. Kalau sudah kecil nanti baru ditempelkan. Nah, ini adalah contoh kerajinan mozaik, bisa dilihat dan disimak. Bagus bukan? Nah, kalian juga bisa membuatnya di rumah, tentunya dengan pola yang berbeda. Silahkan buat pola sesuka kamu, kemudian kamu buat mozaik di rumah. Langkahnya bagaimana? Nah, kalau sesuai di buku yang ada di halaman 148, nah itu ada 3 langkah. Tapi di situ langkahnya hanya untuk bahannya menggunakan daun. Ya, kalau daun lebih mudah kalian cari. Kumpulkan daun-daun, kemudian kalian potong-potong kecil-kecil menggunakan gunting. Setelah itu tempelkan di pola yang sudah kalian. Pembelajaran yang kedua dan ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Ya, perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup pada tumbuhan. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini, bisa dilihat ya. Ada 3 bagian, yaitu ada embrio, kotiledon, kemudian selimut biji. Kalian bisa melihatnya, fungsi-fungsinya untuk apa. Untuk embrio calon tumbuhan baru, kemudian kotiledon ini fungsinya sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru, dan selimut biji fungsinya untuk melindungi biji. Sekarang lihat gambar pada kotak di samping ya. Di situ ada gambar daun cocor bebek dan juga pohon pisang, dan nantinya juga ada gambar pohon bambu. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah ya, garis bawahi atau dicatat boleh, silakan. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ya, saya ulang lagi. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya, atau istilahnya adalah anak dari pohon itu. Nah, kalau orang-orang dulu namanya itu adalah anaknya wit atau anaknya pohon. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah
pisang, dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu cocor bebek dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas, ya, sama halnya tadi cocor bebek dan juga pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas, atau anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain, kemudian membuat tempat duduk, itu juga bisa. Misalnya kita lihat ada yang menjual tempat duduk berasal dari pohon bambu, itu ada. Sekarang bacalah dengan nyaring. Kalian tentunya pernah mendengar bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Pertanyaannya, kenapa yang dibahas Belanda sama Inggris? Apakah negara Indonesia ini tidak mempunyai bunga nasional? Oh, tidak. Indonesia juga memiliki bunga nasional, ya. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa, ya. Sebutan lain untuk bunga yang ada di Indonesia itu adalah namanya puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Kemudian bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka, atau disebut juga dengan bunga bangkai. Kenapa bunga bangkai? Karena baunya itu sangat menyengat atau tidak enak. Nah, setelah kalian tadi membaca tentang bunga nasional, sekarang amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Kalian bisa mencoba ciri-ciri dari bunga yang kalian telah baca tadi itu apa. Tulis di sini, ya. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Kalian juga boleh mencarinya di Google atau buku lain, silakan, tidak apa-apa. Itu nantinya akan menambah wawasan kalian. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Dari soal berikut, kita dapat menyerap pembagian, yaitu 10 dibagi 2. Saya di sini memiliki 2 cara untuk menyelesaikan soal pembagian. Cara yang pertama, 10 dibagi 2. 10 diambil 2, sisa 8. Diambil 2 lagi, sisa 6. Diambil 2 lagi, sisa 4. Diambil 2 lagi, sisa 2. Diambil 2 lagi, tidak tersisa atau 0. Itulah pembagian. Kita akan melakukan pengurangan berturut-turut dengan angka yang sama hingga tidak tersisa. Di sini dapat kita lihat angka 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 bagi 2 adalah 5. Lalu saya ada soal lagi, 54 dibagi 2.
Ketika kita memakai cara satu, maka 54 diambil 2, diambil 2, diambil 2, dan seterusnya. Menurut saya, ketika angkanya banyak, kita kurang efektif menggunakan cara tersebut. Sebaiknya kita menggunakan cara kedua. 54 dibagi 2. Kita tulis 54, lalu akar, setelah itu 2. 54, kita ambil angka yang paling depan terlebih dahulu, yaitu 5. 5 dibagi 2. Jawabannya 2, sisa 1. Kita abaikan sisa. Kita hanya terfokus pada 2. 2 kita tulis di sini. Ingat ya teman-teman, abaikan sisa. 2 dikali 2. Ingat, kalau turun maka dikali. 2 kali 2 jawabannya 4. Kita tulis 4 di sini. Lalu kita ambil 4 turun. 5 diambil 4 jawabannya 1. Lalu 14 kita naikkan. 14 dibagi 2. Ketika naik maka dibagi. 14 dibagi 2 jawabannya 7. Kita tulis 7 di atas. Lalu kita turunkan lagi. 7 dikali 2. Turun maka dikali. 7 kali 2 jawabannya 14. Kita tulis 14 di sini. 14 diambil 14 jawabannya 0. Hasil akhir harus berupa angka 0. Triknya cukup mudah, yaitu yang pertama kita turunkan, setelah itu kita naikkan, setelah itu kita turunkan lagi. Begitu terusnya hingga mendapatkan angka 0. Itulah pembagian dengan cara yang kedua. Jadi 54 dibagi 2 adalah 27. Ketika teman-teman kurang paham, jangan khawatir. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan membahas lagi tentang pembagian.